Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Malam ini kita bakal nyaksiin kisah yang bikin dada sesak tapi mata melek. Undangan pernikahan di hotel mewah yang berubah jadi panggung mempermalukan keluarga miskin. Bayangin deh, tamu undangan disuruh bawa piring kotor, ada yang dibentak di depan orang banyak, harga diri diinjak-injak sampai hancur. Tapi tunggu dulu, ada balasan dari sang menantu yang datangnya diam-diam, tajam dan sangat tidak terduga. Pegang kursi kalian dengan kencang karena twistnya bakal bikin kalian tarik napas panjang. Yuk langsung kita ke ceritanya. Namanya Ibu Ratna. Di kalangan sosialita, ia terkenal elegan. Gaun berkilau, tas tangan mahal, senyum yang wangi pujian. Tapi di balik kilauannya ada mata yang suka menilai. Putra bungsunya, Fadil, hendak menikah dengan Rahma, perempuan sederhana, anak sulung dari keluarga yang hidup pas-pasan di gang sempit pinggir rel. Keluarga Rahma diminta hadir sebagai keluarga besar ke pernikahan megah di Hotel Bintang 5 di jantung kota. Kartu undangan tiba dalam kotak beludru. Ada nama yang dilirik haru oleh keluarga Rahma. Ayah, ibu, adik-adik, dan paman bibi. Mereka jahit baju sendiri. Patungan sewa angkot berlatih senyum di depan cermin yang ujungnya retak. Kita datang sebagai keluarga, kata ayah. Suaranya bergetar bangga. Ibu mengangguk menahan basah mata. Rahma merapikan kerudungnya, menutupi gugup di dada yang doa, Allah doakan kami, Allah kuatkan kami. Begitu masuk lobi hotel, mata mereka tercengang. Lampu kristal turun bagai air terjun cahaya, karpet tebal menyergap jejak langkah. Aromaterapi melayang-layang. Di pelaminan, Fadil berdiri tegang menanti Rahma yang masih dirias. Bu Ratna berkeliling, memeriksa bunga dan susunan buffet. Dari jauh ia melihat keluarga Rahma datang. Senyumnya muncul, sebuah garis yang tampak ramah bagi orang asing, tapi dingin bagi orang yang paham. Alhamdulillah datang juga. Sapanya, kita butuh banyak bantuan nih. Keluarga sendiri pasti mau kan turut mensukseskan acara keluarga. Kalimatnya terdengar seperti ajakan hangat, padahal ada ketegangan di ujungnya. Tanpa banyak penjelasan, panitia menghampiri. Pak, tolong bawa piring kotor ke belakang ya. Mbak, cuci gelas sebentar ya. Dek, bantu angkat kotak souvenir, tolong cepat ya. Ayah Rahma mematung, bingung. Ibu menatap Rahma, setengah berharap ini cuma salah paham. Paman mulai memikul baki piring. Keringat menetes. Adik Rahma, Dina, yang baru lulus SMA, disodori sarung tangan karet dan diarahkan ke area cuci piring. Tapi Bu, kami tamu keluarga, ucap ibu pelan. Panitia menyeletuk, iya keluarga, bantu dong, keluarga kan saling menolong. Waktu berjalan, rasa malu menebal di pipi keluarga Rahma. Tamu-tamu berdandan glamor lewat memandang heran. Loh, kok mereka yang kerja? Ada yang berbisik, ada yang tertawa kecil. Di tengah riuh, Rahma selesai dirias, melangkah ke lobi dengan gaun sederhana, bukan gaun mengkilat, tapi jatuhnya anggun, bersih, tulus. Ia mematung ketika melihat ayahnya keluar dari dapur membawa baskom piring. Ibunya mengelap gelas dengan tangan gemetar. Dina menahan pedih di mata karena sabun. Nak, suara ibu serak. Rahma menarik napas, menatap ke panggung pelaminan, ke arah Bu Ratna yang pura-pura sibuk. Bu, ini maksudnya apa ya? Tanyanya menahan getar. Alah, jangan baper, semua ini demi kelancaran acara. Keluarga kamu kan gak keberatan kalau bantu-bantu, toh nanti juga makan. Jawab Bu Ratna datar, lalu berbalik memberi instruksi pada WO. Di dada Rahma, sesuatu retak, tapi ia tidak meledak. Ia justru menahan tangan ibunya, mengusap jemar yang keriput karena sabun. Bu, istirahat dulu ya, bisiknya dalam hati. Rahma berkata pelan, Allah, aku dengar engkau dekat dengan direndahkan. Aku butuh pertolonganmu. Di kejauhan, Fadil menatap cemas. Ia hendak mendekat, tapi tatapan ibunya menahannya. Musik pengiring mulai mengalun. Malam yang seharusnya wangi bunga pelan-pelan berubah jadi bau sabun cuci piring dan air mata yang tak tumpah. Rangkaian acara dimulai. MC memuji keanggunan keluarga pengantin. Kamera live memutar wajah-wajah bahagia. Tapi di balik panggung, denting piring dan perintah pendek memecah malam. Cepat, tamu VIP datang. Ayah Rahma tergopoh-gopoh, nyaris terjatuh karena karpet licin. Seorang tamu muda tertawa kecil merekam dengan ponsel. Konten lucu nih, tamu jadi tukang cuci, gumamnya.
Di meja buffet, Ibu Rahma menyusun sendok. Seorang panitia berteriak, "Jangan salah, sendok sop di kanan." Ibu terkejut dengan tangan gemetar hingga sendok jatuh. "Aduh Bu, jangan bikin malu dong." Semprotan kata-kata yang menusuk lebih tajam daripada air panas yang menguap dari panci besar. Dina yang matanya perih karena sabun melihat sepupu-sepupu mereka. Randy dibentak di depan tamu karena salah mengangkat troli. "Kalau kamu gak bisa kerja, bilang, jangan bikin kotoran berantakan." Suara itu keras dan kepala-kepala menoleh. Randy memerah, menunduk, bibirnya bergetar. Seorang tante bermantel bulu menutup hidung. Astaga, bau sekali. Rahma berdiri beberapa meter dari pelaminan. Gaunnya menggesek karpet. Ia mengukur detik-detik, menimbang kata-kata. Di saku kecil gaunnya ada ponsel dengan pesan-pesan yang belum dibaca dari seorang manajer hotel, Pak Surya, yang sudah lama ia kenal lewat sebuah program magang. Rahma dulu pernah magang di hotel itu, mengenal mesin di balik gemerlapnya lampu kristal. Ada hal yang Bu Ratna tidak tahu. Magang itu mempertemukan Rahma dengan jejaring yang menghargai kerja keras, juga seseorang yang memandangnya bukan dari saldo rekening, tapi dari cara ia memperlakukan orang. Di pelaminan, sesi salam-salaman dimulai. Bu Ratna tersenyum menebar kata, "Terima kasih ya sudah hadir," dengan apik. Ketika keluarga Rahma dipanggil ke depan, panitia memotong, "Nanti aja, masih tugas di belakang." Satu kalimat, tapi bunyinya seperti jurang yang dibangun di tengah ballroom. "Kalian tidak setara dengan kami." Fadil menggenggam mikrofon, suaranya nyaris tak terdengar. "Mah, ini gak bener." Bu Ratna menoleh dingin. "Kamu diam aja, malam ini milik keluarga kita, jangan bikin drama." Ada sesuatu yang patah di mata Fadil. Namun ia mundur, terjepit di antara cinta kepada ibunya dan tanggung jawab terhadap Rahma. Ia menatap Rahma, meminta maaf tanpa suara. Rahma membuka ponsel, menulis singkat kepada Pak Surya. "Pak, waktunya." Tak sampai semenit, lampu di sudut kanan panggung berganti sorot. Musik menurun. MC bingung. Di layar LED raksasa muncul slide bertulis, "Tamu kehormatan malam ini." Tamu VIP, semua menoleh menjadi pejabat, selebritas, atau sponsor besar. Satu demi satu wajah keluarga Rahma muncul. Ayah berhenti di depan rak kereta. Ibu duduk menambal baju. Nina mengajar anak-anak mengaji di musola kampung. Randy mengantar galon ke rumah-rumah. Foto-foto diambil diam-diam oleh tetangga yang beberapa hari lalu ketika Rahma minta izin. LED menuliskan kisah kecil di bawah setiap foto. Ayah yang tetap jujur meski tawaran jalan pintas datang. Ibu yang menolak hutang riba demi keberkahan. Dina yang membagi waktu antara belajar dan membantu tetangga. Ballroom mendadak senyap, lalu bergelombang dengan berbisik-bisik. MC menelan ludah, sepertinya ada segmen spesial. Rahma melangkah ke panggung, gaunnya sederhana, tapi tatapannya jernih dan tegak. Ia mengambil mikrofon, suaranya bening. "Assalamualaikum, saya Rahma. Saya berdiri di sini bukan untuk menambah gemerlap, tapi untuk mengingatkan bahwa martabat tidak diukur dari undangan bludru atau lampu kristal. Malam ini saya memperkenalkan tamu kehormatan yang seharusnya duduk paling depan, keluarga saya." Suara di pojok ruangan tersebut bersahut-sahutan. Beberapa menunduk, beberapa menatap kagum. Bu Ratna merapatkan bibir. Tangannya menggenggam clutch hingga kuku jarinya memutih. "Hentikan ini," desisnya. Namun sebelum ia bergerak, manajer hotel, Pak Surya, sudah berdiri di sisi panggung memberi isyarat kepada kru untuk menahan jadwal. Dan lanjut Rahma, "Mulai detik ini, setiap yang tadi disuruh bawa piring kotor, cuci gelas, atau dibentak, mohon ke depan. Tempat kalian di kursi kehormatan. Panitia akan mengambil alih tugas kalian. Ini bukan drama, ini perbaikan." Terdengar tepuk tangan kecil lalu membesar. Ibu Rahma menolak diantar, tapi Rahma menjemputnya sendiri, menggandeng, memeluk. Ayah Rahma menahan air mata. Randy menatap lantai. Dina menutup mulut menahan sesengguk. Mereka duduk di kursi depan, tepat berhadapan dengan pelaminan. Sorotan lampu beralih, wibawa berpindah. Bu Ratna berdiri, suaranya keras. "Siapa kamu berani mengubah acara saya?" Rahma menoleh pelan dan kalimat berikutnya jatuh seperti batu ke permukaan logam. Tenang, tapi riaknya mencapai tepi paling jauh. "Bu,
kata Rahma. Barangkali ibu lupa, sejak 3 bulan lalu, kontrak ballroom ini ditandatangani atas nama yayasan yang saya pimpin bersama Pak Surya. Ibu hanya membayar paket dekor dan catering. Itu pun separuhnya ditanggung sponsor yayasan. Malam ini bukan hanya pesta keluarga, Bu. Ini juga hajatan amal untuk beasiswa anak-anak karyawan hotel dan anak-anak kampung kami. Ballroom meledak oleh desis terkejut. Bu Ratna tersentak. Kamu siapa? Suaranya naik setengah oktav. Pak Surya maju, menundukkan kepala kepada para tamu. Mohon maaf Bapak Ibu, putri ini memang dulu magang di sini. Kami menyaksikan kerja kerasnya dan ayahnya yang almarhum pernah menjadi teknisi yang memperbaiki sistem listrik hotel ketika krisis dulu tanpa upah karena manajemen lama menunggak. Sebelum wafat, beliau menitip pesan pada saya, yayasan yang beliau rintih kecil-kecilan kini tumbuh. Donatur utama yayasan itu hari ini adalah, ia menoleh ke Rahma tersenyum bangga, menantu ibu. Desahan kagum mengalir seperti angin. Rahma memandang lantai sekejap, mengumpulkan keberanian. Saya diam bukan karena saya diam bukan karena saya kalah. Saya diam karena saya percaya setiap kita diuji oleh Allah selalu melihat. Saya tidak ingin mempermalukan siapapun, tapi saya juga tidak mau harga diri keluarga saya dirobek. Maka malam ini saya minta keadilan yang lembut, kursi terhormat untuk mereka yang selama ini duduk di kursi paling belakang. Tatapan orang-orang berputar ke Bu Ratna. Ada yang mengernyit, ada yang menunggu. Bu Ratna tertawa kaku. Baik, kamu ingin jadi pahlawan, silakan. Tapi ingat, kamu menikah di keluarga saya. Kamu harus ikut aturan saya. Fadil akhirnya berdiri, langkahnya berat namun pasti. Ma, katanya, aturan yang merendahkan manusia bukan aturan keluarga. Aku tidak akan biarkan istri dan keluarganya diperlakukan begitu. Suaranya tidak keras tapi tegas hingga gaunnya menyentuh lampu kristal. Mata Bu Ratna berkaca-kaca, bukan sedih tapi marah dan tertolak. Kamu melawanku di hadapan tamu. Ma, Fadil mendekat. Aku mencintaimu, tapi aku berdiri di samping kebenaran. Seorang tante berbisik. Akhirnya, seorang sepupu menurunkan ponselnya dan berhenti merekam. Tepuk tangan muncul lagi. Kali ini hangat. Rahma mengangguk pada tim WO. Layout ruangan berubah. 2 garis putih depan dikosongkan dan diganti kursi empuk untuk ayah, ibu, Dina, Randy, dan sanak keluarga. Panitia yang bersama membentak tadi atas permintaan manajemen diminta mundur dan digantikan tim profesional. Di panggung, MC mengubah naskah, membacakan segmen penghargaan ketulusan untuk pekerja-pekerja tak terlihat yang malam itu disimbolkan oleh keluarga Rahma. Satu momen lagi menyusul yang merubah arah angin secara permanen. Rahma membuka box persegi di atas podium. Di dalamnya bukan kalung berlian, melainkan map-map kontrak kerja. Saya ingin memperkenalkan program tangan yang mengangkat, kontrak kerja paruh waktu yang bergaji layak bagi warga kampung kami di dapur hotel, housekeeping, dan laundry, disertai oleh pelatihan. Dimulai malam ini, mereka bukan pesuruh gratis yang dipaksa, melainkan staf terhormat yang dibayar dan diasuransikan. Sorak-sorai bergema, beberapa tamu berdiri memberi standing ovation. Ayah Rahma menutup wajah, air mata jatuh ke telapak tangan. Musik dihentikan, ballroom hening, menanti kemana kompas malam ini akan menunjuk. Bu Ratna menatap gaun mahalnya, memandang sepatu berkilau yang tiba-tiba terasa berat. Ia menoleh pada tamu-tamu yang tadi memuji, pada sahabat-sahabat arisan yang sekarang hanya memegang tas, bingung ikut siapa. Lalu ia menatap Fadil, anak bungsu yang sejak kecil digenggam terlalu kuat agar tidak lepas. Di mata Fadil malam itu, ia tidak melihat anaknya manja, melainkan lelaki yang berdiri di samping kebenaran. Dan begitulah balasan sang menantu, bukan dengan membalas dengan hinaan, melainkan dengan kuasa yang datang bersamaan kerendahan hati, dan twist yang menukar panggung gengsi menjadi panggung kemanusiaan. Tak ada yang pulang sebagai pemenang di atas kekalahan orang lain. Malam itu semua pulang sebagai manusia yang belajar menaruh hormatan pada tempatnya.
Kalau cerita ini bikin kamu mewek, marah, tapi akhirnya lega, jangan lupa like ya, komen, dan subscribe ke channel Cerita Rakyat. Tulis pendapatmu, setuju nggak kalau wibawa itu lahir dari cara kita menghormati orang lain? Tekan loncengnya biar nggak ketinggalan kisah dramatis berikutnya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.